Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua sahabat-sahabatku yang saya hormati, yang saya banggakan, para pemirsa YouTube. Mudah-mudahan Anda semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan rezeki serta dimudahkan dalam menjalankan aktivitas ataupun pekerjaan Anda sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama saya Advokat Bung One di channel kebanggaan kita, yaitu channel ASP TV. Tempatnya kita berbagi pengetahuan hukum, edukasi hukum, informasi hukum, ataupun juga konten-konten yang lainnya yang mudah-mudahan bisa diterima, berguna, dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas terkait dengan hak asasi manusia. Tentunya kita sering mendengar kata-kata hak asasi manusia, kata-kata HAM. Nah, apa sih HAM itu? Seperti apa hak asasi manusia? Bagaimana undang-undang mengaturnya? Kemudian apa saja macam-macam hak asasi manusia? Ini perlu dan penting untuk kita ketahui, agar kita mengetahui sebagai manusia, sebagai warga negara, apa saja hak kita sebagai manusia, apa saja hak asasi manusia yang kita miliki, yang harus dilindungi dan dihormati oleh siapapun. Oleh karena itu, simak video ini secara lengkap sampai dengan selesai. Namun seperti biasa kami mengajak kepada Anda khususnya yang belum subscribe, pemirsa YouTube yang baru berkunjung khususnya, kami mengajak dan meminta agar memberikan subscribe kepada channel ASP TV. Kenapa harus subscribe? Karena dengan subscribe, channel ASP TV bisa terus berkembang, bisa terus berbagi pengetahuan, berbagi informasi. Tentunya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tentunya kami ingin menjadi bagian daripada orang-orang yang bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Oleh karena itu, silahkan untuk subscribe channel ASP TV terlebih dahulu. Baik sahabat-sahabatku, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, kita akan belajar bersama terkait dengan hak asasi manusia yang selalu didengungkan, yang selalu dikumandangkan, baik itu di negara kita maupun di negara ataupun di dunia internasional. Namun meskipun hak asasi manusia itu terus digaungkan, akan tetapi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu kerap terjadi. Tidak hanya di negara kita sendiri, bahkan di belahan dunia sana pun terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu kita penting dan perlu untuk mengetahui apa itu hak asasi manusia. Kita sebagai manusia tentunya memiliki hak yang mendasar, yang perlu untuk dilindungi oleh siapapun, baik itu oleh masyarakat yang lain ataupun juga oleh pemerintah ataupun juga penyelenggara negara. Sehingga hak asasi kita sebagai manusia tidak boleh dirampas oleh siapapun, harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ya, pemerintah membentuk sebuah undang-undang agar ada kepastian hukum untuk melindungi hak asasi manusia bagi warga negaranya. Nah, di dalam perundang-undangan terkait dengan hak asasi manusia ini ada undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia. Di mana di dalam pasal 1 ya, di dalam ayat 1, pasal 1 terkait dengan hak asasi manusia ini, secara garis besarnya hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati sebagai anugerah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita selaku manusia. Yang mana hak dasar tersebut, hak yang melekat pada diri setiap manusia tersebut harus dihormati, harus dilindungi, harus dijunjung tinggi, tidak boleh dirampas semena-mena sewenang-wenang oleh siapapun. Harus diberikan perlindungan, harus dilindungi oleh siapapun, oleh negara tentunya, oleh hukum pastinya harus seperti itu, dan juga oleh pemerintah serta oleh setiap individu yang lainnya.
harus saling menghormati hak asasi manusia. Itu adalah garis besar terkait dengan hak asasi manusia yang dimaksud di dalam pasal 1 tadi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, dari situ kita akan mengulas terkait dengan macam-macam hak asasi manusia. Kita sebagai manusia memiliki hak asasi apa saja sih? Macam-macam hak asasi manusia yang kita miliki, yang melekat pada diri kita itu. Nah, untuk mengkaji ataupun juga mengulas terkait macam-macam hak asasi manusia, saya merujuk kepada bukunya PNH Simanjuntak SH terkait macam-macam hak asasi manusia, di mana saya sudah meringkas ya, merangkum ringkasan terkait macam-macam hak asasi manusia menurut PNH Simanjuntak. Jadi macam-macam hak asasi manusia itu di sini kurang lebih ada 6 hal ya menurut PNH Simanjuntak SH. Apa saja? Yang pertama adalah personal rights. Ya, apa itu personal rights? Yaitu hak asasi pribadi. Antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Jadi kita sebagai manusia memiliki hak asasi pribadi yaitu personal rights, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat. Ya, di muka umum kita mengeluarkan pendapat, menyampaikan pendapat, itu adalah hak kita. Tidak boleh dibungkam oleh siapapun, baik oleh penguasa tentunya ataupun oleh pihak-pihak yang lain. Jadi kita sebagai manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, untuk berpendapat. Kemudian hak memeluk agama, beribadah menurut agama masing-masing. Jadi memeluk agama itu pun juga hak asasi manusia, hak personal manusia yang harus kita hormati dan kita lindungi. Kemudian beribadah menurut agama masing-masing. Ya, kita hormati ibadah masing-masing agama. Tentunya di dalam Islam ada kaidahnya tersendiri yaitu lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika di dalam bermuamalah kita bisa bekerja sama, tetapi dalam ibadah itu masing-masing. Ya, setiap agama diperbolehkan menjalankan ibadahnya masing-masing dan itu merupakan hak personal. Kemudian hak kebebasan berorganisasi dan berserikat. Kita sebagai manusia memiliki hak personal untuk berorganisasi dan berserikat. Mendirikan organisasi ataupun juga mengikuti atau menjadi bagian daripada organisasi tersebut. Namun tentunya organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi yang memang legal, diakui oleh pemerintah, mendapatkan izin, dan tentunya berasaskan asas-asas yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan property rights. Apa itu property rights? Yaitu hak asasi ekonomi. Setiap manusia memiliki hak asasi di bidang ekonomi. Antara lain hak memiliki sesuatu. Ya, hak memiliki benda, properti, baik rumah, tanah ataupun juga benda yang lainnya. Hak menjual dan membeli sesuatu, ya sudah pasti setiap manusia memiliki hak. Punya barang untuk dijual, yaitu hak dia. Membeli juga hak dia, hak manusia. Mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, itu juga hak ekonomi bagi setiap manusia untuk menyelenggarakan usaha, bisnis, perjanjian kontrak yang mana sesuai dengan undang-undang, dengan hukum perdata. Ya, telah ditentukan di dalam hukum perdata. Kemudian hak memiliki pekerjaan. Ini juga hak asasi secara ekonomi bagi setiap manusia. Oleh karena itu, tidak benar ketika seseorang atau warga negara, masyarakat yang menuntut pekerjaan atau mencari pekerjaan akan tetapi dimanfaatkan oleh segelintir orang, dimintai sejumlah uang yang jumlahnya tidak tanggung-tanggung, ada yang di atas batas kewajaran. Tentu itu adalah hal-hal yang dapat menghambat tegaknya asasi manusia yang harus mendapatkan hak ekonomi, yaitu hak mendapatkan pekerjaan. Ya, mungkin masih ada ketika ingin bekerja harus nyogok dulu, harus bayar dulu sekian puluh juta. Tentu kalau menurut hak asasi manusia, hak ekonomi itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia dalam hal hak asasi ekonomi. Kemudian yang ketiga ada rights of legal equality.
yaitu hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. Setiap warga negara, setiap manusia secara khusus, secara umum, itu harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Harus mendapatkan perlakuan sama di hadapan hukum. Apabila dia menemui ataupun juga terkena permasalahan hukum, maka harus diperlakukan sama. Tidak memandang siapa dia, apakah pejabatkah, penguasakah, ataupun rakyat jelata, tetap harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Tidak boleh diberlakukan hukum secara sewenang-wenang. Itu adalah hak asasi persamaan di muka hukum. Jadi the equality before of the law. Setiap manusia itu memiliki hak yang sama, persamaan di muka hukum. Ya, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun. Kemudian berikutnya yang keempat ada yang disebut political rights, yaitu hak asasi politik. Antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, ya, ikut serta dalam pemerintahan, memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik serta mengajukan petisi dan kritik ataupun saran. Nah, di bidang politik kita sebagai manusia memiliki hak untuk diakui sebagai warga negara. Oleh karena itu, pemerintah negara juga harus melindungi hak kita sebagai warga negara. Ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih. Memilih kita misalkan dalam pemilu, ternyata hak suara kita dibungkam atau hak suara kita tidak tersalurkan dengan berbagai macam alasan. Nah, ini tentunya juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bidang politik. Jangan sampai ada warga negara yang hak pilihnya tidak diberikan, atau dibungkam lah, atau dan lain sebagainya, ya. Itu harus dijunjung tinggi, harus dilindungi oleh setiap orang ataupun juga oleh negara. Kemudian hak mengajukan kritik atau saran, ini hak asasi loh, hak asasi manusia. Jadi ketika ada manusia, ada warga negara, ada masyarakat yang menyampaikan kritik, hormati itu, ya, lindungi, jangan sewenang-wenang, mentang-mentang yang mengkritik adalah orang yang bertentangan atau golongan yang bertentangan dengan sebuah pemerintahan ataupun rakyat kecil, itu langsung ditindak, bahkan dipidana, dipenjara. Padahal mengkritik, menyampaikan saran itu adalah hak asasi, yaitu political rights, hak asasi politik. Ya, selama kritiknya itu membangun ataupun tidak ada unsur-unsur pidana, ya legowo saja. Karena setiap pemimpin yang siap memimpin harus siap dikritik, harus siap mendengarkan aspirasi, saran dari masyarakat ataupun juga lingkungan sekitarnya. Itu adalah hak asasi politik. Kemudian yang kelima ada social cultural rights. Apa itu? Yaitu hak asasi sosial dan budaya. Antara lain hak untuk mendapat pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Setiap warga negara, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu negara harus memberikan kemudahan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan. Mengenyam pendidikan yang setinggi-tingginya. Ya, agar masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang berpendidikan. Kemudian hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Setiap warga negara, setiap masyarakat, baik itu yang menggunakan fasilitas jaminan sosial, misalkan seperti BPJS ataupun yang mandiri, ataupun juga fasilitas yang lain, itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Atau bahkan ada pelayanan-pelayanan yang justru tidak manusiawi, tidak tanggap. Nah, oleh karena itu, hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan ini harus dilindungi, harus dihormati, harus ditegakkan. Ya, dimanapun kita berada, ya, dimanapun dan siapapun itu harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan procedural rights, yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum. Nah, ini adalah hak asasi manusia dalam prosedural hukum. Baik itu dia misalkan tersangkut kasus pidana,
kemudian dia diajukan ke pengadilan, maka dia memiliki hak meskipun dia dituduh sebagai orang yang bersalah, sebagai tersangka ataupun terdakwa, tetap dia sebagai manusia memiliki hak asasi, hak perlindungan hukum. Jadi harus ditegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, aturan hukum yang berlaku. Kemudian terkait dengan perlakuan penggeledahan, penangkapan, ini juga harus sesuai prosedur. Kepada siapapun akan dilakukan penggeledahan atau penangkapan harus dengan sesuai prosedur. Ya, surat-surat penangkapannya ataupun penggeledahannya, surat tugas dan lain sebagainya yang dimiliki pihak aparat yang berwajib harus ditempuh. Ya, siapapun yang digeledah, siapapun yang ditangkap. Jadi jangan sampai penggeledahan penangkapan itu dilakukan sewenang-wenang. Harus sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Bagi mereka yang tersandung kasus hukum, hak untuk dibela itu melekat pada diri mereka sebagai manusia. Oleh karena itu lahirlah undang-undang tentang advokat, tentang pengacara yang memiliki tugas dan kewenangan sebagai pembela. Bukan artian membela dalam hal membenarkan yang salah atau menyalahkan yang salah. Akan tetapi pembelaan yang dimaksud ini membela hak asasi setiap tersangka ataupun terdakwa yang terlibat masalah hukum agar mendapatkan prosedur proses hukum yang sesuai dengan prosedur hukum, yang benar-benar jujur, yang benar-benar diperlakukan sama di muka hukum. Ya, itu ya terkait dengan macam-macam hak asasi manusia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mana referensinya saya mengacu pada bukunya PNH Simanjuntak SH. Nah, terkait dengan hak asasi manusia ini kita masih ada kajian selanjutnya, yaitu terkait pelanggaran hak asasi manusia, baik di negara kita ataupun di belahan dunia internasional. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, nantikan video kami di edisi selanjutnya. Saya Advokat Bung Onde mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melbourne, ayo!